Halo semuanya, kembali lagi ke channel ini. Hari ini gue mau bahas mengenai anime Kill la Kill yang diduga memplagiat dari cerita lainnya. Jadi gak usah pakai lama lagi, yuklah segera gasin. Kill la Kill adalah anime yang dibuat oleh studio Trigger dan salah satu anime yang cukup populer pada saat itu. Dikarenakan di animenya menceritakan hal yang unik tentang politik sekolah dan sebuah sistem pertarungan yang berbasis sebuah pakaian. Tetapi banyak orang di internet tidak semuanya sepakat mengenai cerita Kill la Kill ini, dengan menganggap bahwa konsep cerita tersebut sudah ada sebelumnya di cerita lain. Lebih dari 10 tahun yang lalu, Hiroyuki Oshima dan Daisuke Ihara bekerja sama dalam membuat cerita yang berjudul Gakuen Noise, sebuah manga pertarungan di sekolah asrama yang diterbitkan di Monizero Sum, sebuah majalah yang dikhususkan untuk wanita. Walaupun penulis Gakuen Noise, yaitu Oshima, sudah tidak lagi tinggal di Jepang dan saat ini bekerja di industri komik Prancis, para penggemarnya masih peduli dan menyadari adanya kesamaan antara Gakuen Noise dan Kill la Kill. Cerita Gakuen Noise melatarkan sekolah asrama yang sangat besar sehingga berfungsi hampir seperti kota. Dan cerita Kill la Kill berlatar sebuah sekolah besar yang berdiri di atas kota yang sangat kumuh. Kedua sekolah di cerita tersebut diperintahkan oleh OSIS yang otoriter, yang dengan ketat membatasi kebebasan para siswanya. Dan kedua karakter utamanya berperan sebagai siswa pindahan pemarah yang melanggar aturan dan mencoreng nama OSIS di sekolahnya. Anagata, sang tokoh utama dari cerita Gakuen Noise, mencari sebuah kebenaran di balik kematian teman dekatnya dan membawa sal merahnya sebagai kenang-kenangan. Sedangkan Ryuko Matoi dari cerita Kill la Kill mencari kebenaran di balik kematian ayahnya dan membawa pisau gunting merah sebagai kenang-kenangannya. Dan akhirnya keduanya terlibat perkelahian dengan OSIS. Nah, dari cerita dan plot-plot tadi udah sangat-sangat mirip banget kan antara cerita Gakuen Noise sama Kill la Kill. Dikarenakan kemiripan-kemiripan tersebut, Oshima, sang autor Gakuen Noise, merasa tidak senang dengan kemiripan-kemiripan tersebut. Dia memposting di dalam blognya bahwa dia mengalami PTSD pada saat dia melihat di trailer tentang kemiripan-kemiripan dengan ceritanya. Kalau kalian nggak tahu PTSD itu apa, itu kayak sebuah gangguan stres akibat suatu peristiwa tertentu. Dan Oshima emang mengakui bahwa dia emang terinspirasi oleh karya-karya lain, seperti manga dari Senpai Shirato. Dan Oshima menambahkan bahwa banyak penulis lain telah menjadikan karya-karyanya sebagai referensi. Namun dia menegaskan bahwa karya-karya lain tersebut masih memiliki originalitasnya dan sangat berbeda dengan cerita Kill la Kill yang benar-benar memplagiat. Dan Oshima memakai analogi untuk ceritanya dan Kill la Kill, seperti contoh Jungle Emperor dan Lion King, yang keduanya sama memiliki kemiripan yang mencolok. Oshima menganggap bahwa para animator yang bertanggung jawab atas Kill la Kill mungkin berpikir bahwa mereka dapat bebas memplagiat karena Oshima tinggal di Prancis, dan juga karena karya aslinya sudah lama tamat hingga tidak mungkin dikenali oleh orang-orang. Dan Oshima menuduh para animator telah kehilangan standar etika dan moral mereka yang seharusnya mereka miliki. Dan ia meragukan apakah Kill la Kill benar-benar dapat diakui sebagai suatu karya yang asli. Dan autor Gakuen Noise yang satunya, yaitu Daisuke Ihara, memiliki reaksi yang lebih santai mengenai kasus ini. Dalam postingan blognya, dia mengatakan bahwa meskipun terdapat kesamaan dalam kedua karya tersebut, dia mengatakan itu bukan plagiarisme. Plagiarisme itu adalah menjiplak suatu gambar atau sepenuhnya meniru perkembangan suatu cerita, kata Ihara Sensei di blognya. Ihara Sensei juga memang terlibat dengan manga berjudul Akuto, dan di manga itu juga ada yang menunjukkan kemiripan dengan cerita Kill la Kill juga. Di manga Akuto, transformasi melibatkan pakaian, yaitu jaket bomber. Sementara Kill la Kill menggunakan seragam sekolah, walaupun emang MC-nya memakai jaket bomber juga. Di cerita Akuto juga menampilkan MC yang mencari kebenaran di balik kematian temannya, yang hampir sama juga dengan Kill la Kill. Ihara Sensei juga memposting sebuah gambar di blognya tentang karakter manga Akuto bernama Han Harisuka, sebuah karakter trap, untuk membandingkan dengan karakter Kill la Kill Nui Harime yang terlihat sangat mirip. Ihara Sensei juga menambahkan, jika seperti yang dikatakan di internet, tim produksi dari anime Kill la Kill memang menggunakan referensi dari manga-manga lama seperti Otoko Gumi dan Blessing Transfer Student, saya ingin tahu apakah manga kami juga termasuk dijadikan referensinya. Namun saya meminta agar tidak ada yang marah atas hal ini, karena saya percaya bahwa setiap karya memiliki kesamaan dengan karya lain, dan ini merupakan hal yang wajar, kata Ihara Sensei di blognya. Dan ngomongin Kill la Kill, emang udah banyak banget itu referensi atau jiplak yang diambilnya. Kayak contoh desain karakter, pose, dan suasana. Itu benar-benar jiplak banget dengan seri Sukabe Deka. Jadi gimana menurut kalian? Ini benar jiplakkah storynya Kill la Kill? Atau kebetulan aja? Karena dari yang gue baca juga, cerita Gakuen Noise juga banyak mengambil referensi-referensi lain juga, khususnya manga yang bergenre Battle School. Jadi nggak wajar aja kalau lu teriak jiplak dengan karya lu yang juga nggak benar-benar original juga. Seharusnya wajar nggak sih? Genre Battle School itu pasti ada aja karakter OSIS-nya. Kayak udah umum banget itu. Dan sebuah plot yang dimana MC-nya ingin mencari tahu sesuatu, itu juga umum banget plotnya. Tapi gue nggak tahu lah, karena gue nggak baca dua cerita itu kayak gimana. Anime Kill la Kill aja belum gue tonton, jadi gue juga nggak tahu kayak gimana ceritanya. Emang dulu sempat mau nonton,
tapi artnya kayak aneh kayak gitu, jadi gue skip. Gimana menurut lu tentang cerita Kill la Kill? Memplagiat kah? Atau autor Gakuen Noi saja yang terlalu lebay? Coba kasih komen lu di bawah. Dan mungkin itu aja untuk video kali ini. Jika kalian ada pesan-pesan buat gue dan ingin membantu channel ini, bisa klik Saweria di deskripsi. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik subscribe di bawah. Kalau kalian mau request pembahasan lainnya, bisa langsung komen aja. Terima kasih untuk yang udah nonton, dan sayonara semuanya.